Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Mbak Asisten Praktikum Ransum Unggas dan Noruminansia 2020 dan juga Praktikum Ransum Unggas dan Noruminansia 2020. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Ransum Jobber untuk mendapatkan nilai responsi lisan pada praktikum kali ini. Saya sendiri berasal dari kelompok 10 dan saya bernama lengkap Dimas Fahrudin dengan nomor induk mahasiswa PT 07697. Latar belakang kita membudidayakan ayam chopper yaitu industri peternakan di Indonesia saat ini telah mengembangkan salah satu jenis ayam yang unggul, yaitu ayam super atau biasa kita sebut ayam chopper atau Jawa persilangan. Ayam Jawa super ini memiliki masa panen yang relatif cepat, yakni 40-60 hari. Harga jualnya pun cenderung tinggi dan stabil, serta memiliki rasa yang lebih enak dan daripada ayam broiler misalnya. Produktivitas ayam chopper sendiri tidak kalah maksimal jika tidak dapat maksimal maksud saya jika tidak diimbangi dengan kualitas pakan ternak yang baik, sehingga perlu dilakukan penyusunan ransum yang sesuai dengan kebutuhan ayam chopper tersebut. Jadi ayam chopper sendiri walaupun mempunyai kelebihan yaitu masa panen yang relatif cepat, tetapi juga harus diimbangi dengan pakan yang berkualitas sehingga bisa menopang produktivitasnya. Nah, tujuan dan manfaat untuk penyusunan ransum ayam chopper sendiri yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan nutrien ayam chopper selama masa pemeliharaan. Jadi sebelum kita melakukan penyusunan ransum ayam chopper, kita harus memenuhi kebutuhan kita harus mengetahui kebutuhan nutrien ayam chopper tuh seberapa sih, PK-nya butuh berapa, SK-nya butuh berapa, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita harus memahami cara penyusunan ransum seimbang untuk ayam chopper. Maksudnya di sini adalah metode dalam penyusunan ransum, misalnya trial and error atau Pearson square gitu. Lalu yang ketiga, setelah kita menyusun ransum, kita diharapkan bisa menganalisis SWOT dalam usaha peternakan ayam chopper. Yang keempat, yaitu mengetahui kelayakan usaha peternakan ayam chopper dengan IOFC. Jadi harapannya ketika kita sudah meransum pakan, lalu kita sudah menganalisis SWOT, lalu kita selayaknya dengan tujuan bisnis yaitu menganalisis dengan IOFC, Income over Feed Cost. Apakah memang usaha itu layak atau tidak, seperti itu. Lalu masuk ke penjelasan tentang ayam chopper sendiri yaitu sering disebut juga ayam kampung super atau sudah persilangan. Biasanya ayam chopper sendiri itu berasal dari ayam hasil persilangan ayam kampung jantan atau biasanya juga bisa ayam bangkok maksud saya, ayam bangkok jantan dengan betinanya yang berasal dari ayam petelur lalu dikawinkan. Kelebihan atau keterangan ayam chopper sendiri yang pertama, kandungan gizi yang tinggi dan rasanya lezat dari dagingnya. Yang kedua, pertumbuhannya lebih cepat daripada ayam kampung lokal. Yang ketiga, bentuk tubuh hampir sama dengan ayam kampung. Yang keempat, berpotensi untuk produksi daging ayam lokal karena tadi ya pertumbuhannya lebih cepat sehingga juga sangat potensial untuk dibudidayakan. Dan seterusnya memiliki kandungan protein yang tinggi, lalu tingkat mortalitas yang rendah karena tadi ya pejantannya itu berasal dari ayam kampung atau ayam bangkok yang mana menurunkan sifat yang tahan terhadap penyakit sehingga tingkat mortalitasnya rendah. Lalu dipanen pada umur 60 hari dengan berat 900 gram atau di sini 0,9 kg per ekor. Sebenarnya untuk umur panen ini
tergantung kebutuhan pasar. Tapi kalau di sini menurut literatur itu untuk mencapai 900 gram itu membutuhkan 60 hari. Lalu kita membahas tentang definisi bahan pakan. Nah, bahan pakan sendiri atau feedstuff adalah segala sesuatu yang dapat dimakan ternak, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorpsi nutriennya dan bermanfaat bagi ternak. Nah, di sini kita harus mengetahui kata kuncinya. Yang pertama, segala sesuatu yang dapat dimakan ternak. Nah, yang kedua, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya. Yang ketiga, dapat diabsorpsi sehingga bisa digunakan untuk bermetabolisme atau pertumbuhan. Yang keempat, bermanfaat bagi ternak. Nah, keempat syarat ini harus dipenuhi semuanya, tidak bisa hanya salah satu. Misalnya, segala sesuatu yang dapat dimakan ternak itu bisa jadi plastik seperti rafia, karet, tetapi dia tidak dapat dicerna sebagian atau seluruhnya. Itu salah satu contohnya. Jadi untuk bahan pakan sendiri bisa disebut bahan pakan ketika memenuhi syarat-syarat tadi, 4 tadi. Nah, dalam menyusun ransum chopper ini kita membutuhkan bahan-bahan. Bahan-bahan di sini kita harus menyediakan yang pertama ada jagung kuning, minyak goreng, bekatul, CGM, fish meal atau tepung ikan, soybean meal, L-lysine, D-L-methionine, premix, DCP, CaCO3, NaCl. Jagung kuning, minyak goreng, bekatul, CGM ini juga bisa berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan tepung ikan dan soybean meal itu sumber protein. Lalu lisin dan methionine ini sumber asam amino, premix, DCP, CaCO3 dan NaCl ini sumber mineral. Harapannya ketika ransum ayam chopper itu lengkap, pertumbuhan si ayam chopper yang tadi memiliki sifat yang relatif cepat itu juga akan menghasilkan produktivitas yang optimal seperti itu. Lalu definisi ransum sendiri adalah ransum adalah sejumlah pakan yang diberikan kepada seekor ternak selama 24 jam. Nah, untuk ransum seperti itu. Tapi ada juga istilah ransum seimbang. Ransum seimbang merupakan ransum yang diformulasikan sedemikian rupa, baik dari segi macamnya, jumlah, dan proporsinya, sehingga terjadi keseimbangan antara gizi yang tersedia di dalam ransum yang diberikan dan kebutuhan fisiologis untuk pertumbuhan ternak, sehingga diharapkan nutrien yang dikeluarkan sangat rendah. Sehingga kalau definisi kan intinya sejumlah pakan yang diberikan kepada seekor ternak selama 24 jam. Tapi kita harus memberikan ransum kepada ternak itu adalah ransum yang seimbang. Ransum seimbang itu intinya ransum yang memang sudah dipikirkan dari segi jumlah, jenis-jenis bahan pakannya, lalu proporsinya, sehingga harapannya ketika kita memberikan ransum itu nutriennya itu memang optimal dan bisa terserap. Jadi bisa digunakan untuk bermetabolisme atau pertumbuhan, atau misalnya kalau kita melansum untuk ayam petelur ya untuk menghasilkan telur, dan diharapkan nutrien yang dikeluarkan itu sangat rendah ya karena tadi proporsinya sudah pas sehingga bisa terserap dan tidak terbuang gitu. Walaupun sebenarnya tetap sulit ya membuat nutrien itu tidak terbuang, tapi sebenarnya terjadi sudah diminimalkan seperti itu karena kita sudah menghitung ransumnya itu. Nah, untuk formulasi ransum sendiri itu adalah sebuah rangkaian atau proses mulai dari menganalisis kebutuhan nutrien ternak. Jadi untuk menganalisis kebutuhan ternak, nutrien ternak ini kita bisa melihat dari tabel NRC for poultry atau bisa juga dari tabel-tabel nutrien ternak yang lainnya, lalu atau literatur-literatur dari jurnal bisa juga. Lalu pemilihan bahan pakan, kita mau memilih bahan pakan apa yang mungkin bisa mewakili sumber energi, sumber protein, mineral, asam amino gitu. Lalu hingga melakukan penyusunan proporsi bahan pakan.
sehingga dan juga disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Nah, untuk metode formulasi ransum sendiri itu terdapat 5 metode. Yang pertama trial and error method, Pearson square method, lalu exact method, simultaneous equation method, dan linear programming method. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan trial and error method dengan bantuan software Excel, Microsoft Excel. Nah, di sini sudah hasil perhitungan dari Excel menggunakan metode trial and error. Dapat dilihat bahwa proporsi total harus 100%, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lalu jagung kuning dan pegatol sebagai sumber energi dengan proporsi 50% dan 30%, minyak goreng 2%, CGM 2%, fish meal 5%, soybean meal 8,42%, lalu asam amino ini 0,19 dan 0,12, premix 0,06, DCP, CaC3, NaCl memiliki proporsi yang sangat kecil. Walaupun sangat kecil, tetapi keberadaan mineral pada pakan memang sangat dibutuhkan karena biasanya mineral itu berperan dalam fungsi pembentukan tulang dan juga fungsi-fungsi metabolisme di dalam sel. Jadi walaupun sedikit tetap harus ada. Untuk protein sendiri berfungsi untuk pembentukan jaringan tubuh. Apalagi kita di sini membahas tentang ransum ayam chopper yang mana tujuannya untuk ditumbuhkan untuk diambil dagingnya. Lalu dan juga ini ada sumber energi untuk kebutuhan hidup dan juga untuk tadi pembentukan jaringan tubuh juga bisa. Nah, ini bisa dilihat tabel kandungan nutrien ransum ayam chopper dari literatur. Membutuhkan protein kasar 20,64%, lalu Me 3166,55 kilokalori per kilogram, lalu Sk 4,57, lemak kasar 8,49, kalsium dan fosfor 0,97 dan 0,86, available fosfor maksud saya 0,26, metionin dan lisin 0,47 dan 1,2%. Berdasarkan tabel kandungan nutrien ransum ayam chopper, secara umum formulasi ransum sudah seimbang karena sudah memenuhi kebutuhan nutrien. Jadi tadi ransum kita yang sudah kita buat dengan metode trial and error bisa disebut sudah seimbang karena sudah mencukupi kebutuhan nutrien ayam chopper. Lalu dalam ransum juga kita harus mempertimbangkan imbangan protein kasar dan metabolisme energi. Imbangan pK dan Me bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa protein bertujuan untuk menunjang sel-sel ternak. Maksudnya di sini untuk pembentukan jaringan tubuh. Lalu sedangkan metabolisme energi bertujuan untuk meningkatkan berat badan hidup ternak. Itu. Nah, untuk kelompok 10 atau kelompok saya sendiri dengan menggunakan imbangan pK dan Me sebesar 1:170. Berdasarkan tabel imbangan pK dan Me dan literatur, imbangan 1:170 bukan merupakan imbangan pK dan Me yang ideal bagi ayam chopper. Nah, untuk dari literatur sendiri, Sismaryanto 2016 menyatakan bahwa imbangan pK dan Me yang ideal untuk ayam chopper sebesar 1:150. Nah, lalu setelah kita menentukan ransumnya dan sudah dibuat ransum, kita harus mengaplikasikannya kepada ternak, yaitu ayam chopper. Nah, didapat hasil nilai FCR pakan ayam kampung super berkisar antara 2,67 sampai 3,02. Artinya membutuhkan pakan 2,67 sampai 3,02 kg untuk pertambahan 1 kg bobot ayam chopper. Itu. Nah, konsumsi pakan ayam
chopper sendiri berkisar antara 47,15 sampai 52,59 gram per ekor per hari. Nah, nilai gain ayam kampung super normal atau idealnya berkisar 17,19 sampai 19,09 gram per ekor per hari. Jadi pertambahannya memang seperti ini ya. Ini berasal dari literatur Baweli et al. 2020. Nah, setelah kita merancum lalu mengaplikasikan ke ternak, kita juga harus menganalisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merencanakan strategi yang berkaitan penting dalam memaksimalkan kinerja dalam suatu pengembangan usaha atau bisnis. Contohnya, pengembangan usaha peternakan ayam kampung super atau chopper ini kompetitif karena kompetisinya yang efektif. Karena biasanya masih belum banyak yang berkecimpung dalam bidang ini. Karena dan juga belum banyak perusahaan-perusahaan besar yang fokus untuk membudidayakan ayam chopper. Faktor internal yang memengaruhi usaha ayam chopper yaitu kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal yang perlu diperhatikan perusahaan ayam chopper yaitu peluang dan ancaman. Nah, kita harus memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal untuk kelanjutan pengembangan usaha. Berikut analisis SWOT-nya. Jadi sudah. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatan. Karakteristik kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan ayam chopper daripada kompetitor baik sesama perusahaan ayam chopper maupun bukan perusahaan ayam jenis lain. Maksudnya di sini adalah strength itu adalah kelebihan perusahaan ayam chopper dibandingkan sesama ayam chopper dibandingkan sesama perusahaan ayam chopper lain. Kekuatannya yang pertama ada produksinya tinggi dengan bobot yang seragam, lalu laju pertumbuhannya cepat, mortalitas rendah dan mudah beradaptasi. Karena tadi ya pejantannya berasal dari ayam kampung yang mana mempunyai sifat tahan terhadap penyakit sehingga mortalitasnya rendah dan mudah beradaptasi. Lalu cita rasa daging yang khas, bobot badan lebih besar daripada ayam kampung biasa, konversi pakan rendah dan memiliki peluang usaha yang tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan ayam kampung biasa, ayam chopper ini lebih membutuhkan pakan yang lebih sedikit untuk mencapai pertambahan 1 kg bobot badan. Lalu ini merupakan produk inovasi baru. Lalu kelemahannya, faktor yang dapat menjadi kekurangan ayam chopper yaitu waktu pemeliharaannya yang lama. Tadi disebutkan bahwa untuk mencapai 900 gram itu butuh 60 hari. Lalu ada juga produksi karkas yang rendah dibandingkan dengan ayam broiler. Lalu belum banyak masyarakat yang tahu tentang produk atau keunggulan dan gizi ayam chopper sehingga masyarakat itu memandang bahwa mungkin ayam chopper itu dagingnya lebih mahal sedikit, akan tetapi kan sebenarnya mempunyai kualitas yang lebih tinggi daripada ayam pedaging lainnya. Tapi karena masyarakat belum banyak yang mengetahui sehingga tingkat konsumsi atau permintaan dari masyarakat belum banyak. Itu. Lalu ancamannya sendiri yaitu merupakan faktor eksternal yang dapat menghalangi keberhasilan perusahaan. Yang pertama, bersaing dengan usaha ayam broiler. Karena tadi ya, karena tujuan budidaya ayam chopper sendiri kan juga untuk menghasilkan daging. Sedangkan juga ada ayam pedaging yang lebih murah mungkin, yaitu ayam broiler. Ini merupakan ancaman. Lalu bersaing dengan usaha peternakan ayam pedaging dengan kualitas yang lebih unggul mungkin, dengan waktu panen yang lebih singkat. Lalu karena produksi budidaya tidak maksimal, bisa jadi produknya terjual dengan harga murah. Lalu peluang ada banyaknya konsumen yang menjadi usaha makanan olahan daging sehingga daging ayam chopper bisa diolah menjadi produk yang lebih unggul. Lalu usaha ayam chopper ini memiliki kesempatan yang luas karena pesaingnya masih sedikit dan sangat bermanfaat bagi anak, dewasa, manula, dan bahkan ibu hamil menyusui. Lalu
perusahaan ayam chopper dapat mengembangkan peluang bisnis tidak hanya di produksi namun juga di pengolahan hasil olahan daging ayam chopper gitu. Lalu yang terakhir adalah analisis income over feed cost. IOFC sendiri adalah tolak ukur untuk melihat seberapa besar biaya ransum yang diperlukan dalam usaha penggemukan ternak. Nah, caranya adalah dengan mengurangi pendapatan dari penjualan ayam, lalu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan. Jadi untuk mendapatkan UFC itu kita harus mencari pendapatan dari penjualan ayam, lalu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk pakan saja. Nah, semakin tinggi nilai IOFC per individu ayam chopper, maka nilai input perusahaan juga semakin besar. Lanjut, rumusnya seperti ini tadi sudah saya sebutkan, total pendapatan dikurangi pengeluaran biaya pakan. Nah, untuk IOFC kelompok 10 sendiri setelah dihitung sebesar 30.330. Artinya ini positif ya, positif. Nah, kesimpulannya IOFC ayam kampung yang ideal sebesar 6.832, Maji et al. 2014. Dari literatur disebutkan idealnya sebesar seperti itu. Sedangkan tadi untuk kelompok 10 sekitar 30 ribuan. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok 10 ini kelanjutan usahanya sangat layak. Nah, ini memang daftar pustaka dan terima kasih. Sekian, terima kasih Mas Mbak Asisten dan juga teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi ini dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.